Pak Yusuf. Selamat siang, Ya, Pak Yusuf. Selamat siang. ya, selamat malam Pak di sini. Oh, malam di sana ya, Pak ya? Oh, Ya, saya bertanya ke siapa, Pak? Ke Bapak atau ke Ibu ya, Siti ini, Pak? silakan aja Pak. Pertanyaannya diajukan aja. Bapak posisi di mana nih? Saya di Belanda? Amerika ini, Pak. Di Amerika. Oh ya, silakan. Hmm. Ini, Pak, saya mau menanyakan mengenai masalah ayat Kejadian 8 ayat 21 itu, Pak. Ya, Bisa tolong dibacakan, Bu? Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21 ya Pak ya. Ya. Oke. Yang judul apa rekomnya tahu tulah keempat lalat pikat itu ya Pak ya. Bukan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Benar salah Pak, salah. Sorry. Oke. Kejadian 8 ayat 21. Oke. Oh ini ya. Air bah turut ya Pak ya. Ketika Tuhan mencium ya persembahan yang harum. Iya, kan perikopnya kan air bah surut, Pak. Jadi jangan mencomot ayat. Itu loh. Baik. Ya, 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Terus? Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman dalam hati, ini yang mendengarkan siapa ini? Kan dalam hati, Pak. Iya, yang mendengarkan siapa? Kok bisa dicatat ayatnya ada? Ya, jadi begini Pak Mahadewa, Bapak Kristen apa Islam Pak? Saya Muslim, Pak. Oke. Jadi itulah ajaibnya Tuhan Yesus. Ya. Oh, ajaib. Itulah hebatnya Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu berfungsi menjadi tiga fungsi. Ada fungsi Roh Kudus, Pak. Roh Kudus itulah yang berbicara dan menjelaskan kepada Musa pada waktu itu. Terus? Gitu, Pak. Ya. Tidak ini, Pak. Di sini bunyinya jelas, Pak. Dijelaskan di sini. Berfirmanlah Tuhan dalam hati. Ketika Tuhan berfirman, Pak, siapa orang yang punya kapasitas untuk mendengarkan firman Tuhan ini? Sedangkan ya, kita sebagai manusia saja, Pak. Sebagai manusia saja, Pak. Ketika kita berbicara dalam hati, tidak mungkin yang namanya kita itu bisa mendengar. Bapak berbicara dalam hati, saya tidak mungkin mendengar, Pak. Mau setinggi apapun orang itu, mau sesakti apapun dia, baik itu seperti Angling Dharma ataupun Brahma Kumbara, ini tidak akan sanggup, Pak, untuk mendengar ketika Tuhan berfirman dalam hati. Begini Pak Mahadewa, itu kan kalau menurut logika manusia, menurut akal manusia. Tapi kalau menurut cara kerja Tuhan yang tidak terbatas, segala sesuatu itu mungkin. Tuhan itu satu, tapi dia tiga fungsi. Ada fungsi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang berfungsi untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya apa yang ada di dalam hati Tuhan. Itu. Makanya lantas yang siapa itu? Nabi Musa tidak mendengarkan, tapi Roh Kudus yang ada di dalam Allah itu sendiri, dia yang mengerti, dialah yang jelaskan kepada Musa. Di sini tidak ada penjelasan Roh Kudus, Pak. Di sini, Pak. Jadi Bapak jangan ngarang cerita. Di sini nggak usah ngarang cerita, Bapak. Di sini jelas disebutkan, berfirmanlah Tuhan dalam hati. Sebentar, Pak. Diam dulu. Bapak jangan memaksakan otak Bapak di sini. Bapak kan bertanya, saya jelaskan. Bapak kalau tidak percaya, ya Bapak silakan keluar dari link ini. Bukan tidak percaya, Pak. Justru di sinilah. Ya.